Baik, kita akan lanjutkan di nomor 71. Jadi ini adalah soal yang sudah kita unlock. Ya, di fisika unlock. Jadi sudah kita buka kuncinya. Semoga ini nanti bantu banget buat PPG dalam jabatan. Oke, memilih media pembelajaran. Kegiatan identifikasi terhadap kebutuhan media haruslah mengikuti langkah-langkah proses belajar mengajar. Oke, ini apa ya? Urutan ya. Yang mana kira-kira ya Bapak Ibu ya? Merumuskan tujuan, mengembangkan materi, menetapkan KBM, menetapkan media. Tujuan, KBM, media, materi. Oke, jadi kalau saya mikir ini ya, ini nanti kalau saya salah bisa kita koreksi. Media itu dipilih setelah semuanya itu selesai gitu, setelah mikirkan materi, mikirkan tujuan, mikirkan apapun itu, baru media jadi. Ini media itu adalah apa ya istilah, dibuat di akhir setelah semua rancangannya selesai. Jadi menurut saya ini yang paling benar yang A. Nah, setelah dapat tujuannya apa? Buat materi. Terus membuat KBM, kegiatan belajar mengajar, RPP. Nah, kemudian dari RPP kan kita tahu, oh ternyata kita membutuhkan media 1, 2, 3, 4. Barangnya ini baru kita bisa menetapkan sebuah media. 72 nggak usah. Seorang guru fisika setelah melakukan pembelajaran menyediakan waktu untuk berefleksi. Berikut ini yang bukan merupakan pernyataan refleksi. Pembelajaran hari ini kelihatannya tidak menarik bagi siswa. Oke, ini bukan refleksi ya. Oke, kita silang dulu. Karena yang tidak, saya baru saja mengajar listrik namun merasa belum puas. Nah, ini reflektif. Ada banyak asumsi dan perasaan yang harus dipahami siswa. Reflektif. Mungkin lain kali perlu ada simulasi. Nah, ini reflektif ya. Mungkin setelah orangnya ngajar kok kayaknya nggak pas ya tadi ya. Nah, dia mikir harusnya ada simulasi nih untuk menjelaskan materi itu. Saya ada banyak pekerjaan untuk besok pagi, di samping harus menyiapkan mengajar. Oke, ini kita lihat antara A dan E. Refleksi pembelajaran yang kira-kira yang hubungannya di luar pekerjaan mengajar adalah tentu yang antara A dan E, tentu yang E ya. Pekerjaan selain mengajar ini bukan refleksi. Ini kayak gitu. Namun ini pesan aja ya Bapak Ibu ya, kalau waktunya PPG Daljab atau UP itu istilahnya, waktunya itu hanya berapa? 3 jam, kemudian soalnya 120 menit. Jadi satu soal itu berapa ya? 1 menit lebih dikit lah, 1 menit setengah. Itu nanti Bapak Ibu juga kalau fisika ya banyak ngitung, itu juga habisin banyak materi. Mendingan apa ya? Ya kalau ragu nggak apa, tulis ragu. Mendingan kalau segera yakini aja deh jawaban itu ya. Kalau sudah A ya A, B ya B gitu. Karena waktu yang diberikan itu sangat singkat. Ya kecuali kalau Bapak Ibu itu jurusan sosial, itu lebih enak gitu. Pada bacaan ya jawab A ya A, B ya B. Jadi itu lebih apa ya? Lebih enak gitu, lebih simpel. Tapi kalau ngitung, kita adalah dianggap penghitungnya sudah expert. Jadi soal apapun harusnya lebih cepat dari siswa ngitungnya. Apalagi nanti 3 jam Bapak Ibu ya, 3 jam waktunya 120 menit, nggak boleh ke kamar mandi. Yang dipersiapkan dengan betul UP-nya. Baik, guru fisika yang cocok untuk mengetahui potensi belajar siswa. Jadi ini untuk mencari tahu nih gimana kira-kira ini potensi belajar siswa ya, gaya belajar, kemampuan belajar, kondisi awal. Oke, memberikan tugas, memfasilitasi tugas siswa dalam kelompok yang heterogen. Latihan terstruktur. Ini nggak mengetahui potensi ya. Coba kita lihat yang lain nih. Memberikan tugas mandiri dan melaporkan hasilnya sesuai petunjuk. Oke, kayaknya yang D ini. Memberi tugas mandiri dengan memberikan kebebasan untuk melaksanakan dan melaporkannya. Oke, antara D dan E. Untuk memberikan kebebasan untuk melaksanakan dan melaporkannya. Oke. Dari D dan E menurut saya yang paling pas itu yang E.
Misalkan kita kasih tugas ya, oh ternyata bisanya seberapa sih gitu, oh segini, oh dengan formula dengan kemampuan dia yang segini, maka kita sebagai guru ngajar harus ngasih dia itu resep yang pas itu gimana gitu. Cuma sekarang agak ribet Bapak Ibu ya, jadi apa kalau kita mau masukin fisika A B C D, kemudian ada cara mereka buka Google ya, tentu ini apa ya agak susah. Apa ya nggak tahu lah, yang penting kita lulus dulu dah. Karena lulus PPG itu enak gitu ya. Ya kalau kita nggak munal lah, dapat duit itu enak gitu. Oke, mengidentifikasi materi esensial. Ngantuk ini ya Bapak Ibu. Untuk memahami proses pembentukan bayangan oleh cermin, konsep esensial yang diperlukan adalah jadi kadang-kadang ini ya, fisika pedagogik dalam ilmu fisika. Memahami proses pembentukan bayangan oleh cermin, konsep yang diperlukan adalah bahan pembuat cermin. Enggak deh. Sifat cahaya, perilaku cahaya yang melewati medium berbeda, hukum pemantulan. Kayaknya ada sih, tapi kita lihat yang lain ya. Konsep penjalanan cahaya ini apa? Oh itu mungkin ya apa? Kalau melewati garis normal, apa ya? Pusat benda atau sejajar dengan apa itu namanya? Saya lupa itu. Kayaknya ini cocok deh sih. Kita lihat yang lain nih. Teori gelombang, sifat bahan, kecepatan cahaya. Nah ini nih enggak nih. Bahan pembuat cermin. Bahan pembuat cermin. Hanya enggak juga deh. Kalau cerminnya itu ya gitu ya, hasilnya ya gitu. Yang penting ini yang dicari adalah proses pembentukan bayangan. Cermin bagus sama enggak ya bayangannya ya seperti itu. Bahannya berbeda ya, mungkin kualitas gambar ya, bukan masalah pembentukan bayangan, maksudnya konsepnya enggak. Kita tinggal A dan C. Muka gelombangnya gimana? Gimana ya? Perilaku cahaya melewati medium yang berbeda. Kayaknya ini enggak deh. Ini kalau pembiasan cahaya ya yang ini kan pembentukan bayangan. Kayaknya enggak deh. Berarti yang menurut saya paling cocok ini yang C. Kenapa muka gelombang penting? Ya tentu gimana? Kalau muka gelombangnya ini apa? Muka gelombangnya cermin, muka gelombang apa ya ini ya? Kayaknya sih saya kok agak ragu. Kalau muka cerminnya sih iya gitu. Gimana ya antara A dan C ini? Mantulan medium berbeda enggak kayaknya. Ini ada muka gelombang sih. Kayaknya yang D yang paling C ini nggak cocok ya. Harusnya kalau muka cermin baru dia enak gitu. Kalau mukanya cembung nanti dia mungkin ngecil atau apa, atau terbalik cembung mengecil atau gimana ya. Kalau nanti cekung dia terbalik gitu. Jadi kalau muka cermin lebih pas ini. Ya ternyata jawabannya yang A. Nggak tahu kenapa ngantuk Bapak Ibu ya. Identifikasi materi esensial. Menganalisis besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut penerapannya, Masya Allah. Kecepatan konstan, percepatan konstan. Konsep buku Newton tentang gerak. Enggak. Kecepatan tetap, percepatan konstan. Berarti ini gel B dan gel BB. Gel BB ternyata. Ini menganalisis ya. Berarti materi esensi yang harus diajarkan tentu posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan. Jadi kita simpan yang D. Saya dari baca ini kok yang paling cocok yang D ya.
Konsep hukum Newton enggak. Menghitung buat grafik, wow, enggak. Ini kalau persamaan posisi, persamaan kecepatan ya. Formula kecepatan, oke. Konsep esensial itu yang enggak analisis, maksudnya esensial itu yang sebelumnya ya. Atau konsep yang memang harus diajarkan secara utuh sih. Ya, C ini mendekati lah. Rumus sejarah, oke. Kalau rumusnya tok ya kurang, tentu yang perlu dipahami kalau konsepnya. Jadi kalau konsep ya rumus, ya gimana penerapannya dan sebagainya, itu ya saya rasa yang cocok yang D ya, karena ini cakupannya lebih banyak nanti dan ini esensialnya gitu. Kalau formulanya tok dia nggak bahas tentang lagi mengenai konsep awalnya, ya tentu nanti ambiar gitu. Lihat potensi khusus selama proses belajar. Kalau potensi tentu yang paling kita lihat adalah track record mereka. Track record mereka seperti apa ya. Kalau memangnya diminta seperti itu, tentu portofolio. Sebenarnya mereka sudah ngerjain apa saja sih untuk fisika. Kita bisa lihat portofolio dari apa yang mereka kerjakan selama belajar fisika. Oke. Di lab. Biasanya kalau soal ini 1, 2, 3, 4, 5 urut deh. Mengamati, mendiskusikan, percobaan, ternyata betul ya. Mengamati, menanya, melakukan atau mencoba, menganalisa, stasi. Oke, cukup sekian dari 71 sampai 80. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ini mohon maaf agak ngantuk